Baik, selamat datang kembali di tutorial pengembangan web. Kali ini kita berada di modul 2 mengenai pengenalan CSS 3. Faktanya, dalam pengembangan web, antarmuka menjadi dasar kenyamanan utama dalam aplikasi web. Kita biasanya mengalami isu bahwa sebuah antarmuka web tidaklah baik, sehingga kita mengatakan web itu tidak baik. Selain itu, terkadang beberapa pengguna juga memperhatikan konsistensi. Sebagai contoh, pada halaman A menggunakan tampilan berwarna merah, kemudian halaman B berubah tampilan menjadi biru, dan berbagai tampilan tersebut kadang-kadang membuat pengguna menjadi tidak nyaman. Makanya mungkin Anda sekarang mengenal istilah SPA atau Single Page Application. Tampilan aplikasi web yang satu antarmuka, satu halaman, dan berada dalam satu tampilan layar browser. Lalu apa masalahnya? Masalahnya terletak pada konsistensi antarmuka. HTML didesain dalam bentuk halaman. Satu halaman, satu HTML. Dengan kata lain, jika dalam sebuah web memiliki 10 halaman, maka 10 halaman tersebut harus dijamin konsistensinya. Perihal untuk melakukan tersebut, biasanya rekan-rekan melakukan konsistensi dengan menyalin sebuah berkas HTML ke berkas HTML yang lain. Dan ini kadang-kadang artinya menyisakan kemungkinan terjadinya kesalahan. Memang terdapat banyak solusi untuk memfasilitasi ini. Namun salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah cascading style sheet. CSS memungkinkan mengaplikasikan desain, layout, dan juga tampilan web secara keseluruhan atau per bagian. Jadi CSS ini didesain standar untuk terintegrasi dengan HTML untuk memfasilitasi konsistensi layout, sehingga dinamakan dengan cascading style sheet. CSS ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Pada umumnya, terdapat dua pendekatan umum, pendekatan terkait eksternal dan juga internal. Mari kita lihat apa perbedaannya. Bagi Anda pengguna web pasti tidak asing lagi dengan berbagai macam tampilan CSS ini, apalagi Anda sudah mencoba mengembangkan dengan HTML. Pertama, ini adalah tampilan yang kita kenal dengan inline style. Anda bisa melihat bahwa sebuah style yang tampil di sini itu ditampilkan secara langsung dan diletakkan pada elemen HTML yang ada. Kemudian ini adalah style yang ditempelkan dalam file yang sama tetapi terpisah dalam tag khusus yaitu style. Kedua pendekatan ini kita sebut dengan pendekatan internal. Lalu bagaimana pendekatan eksternal? Pendekatan eksternal biasanya melibatkan sebuah berkas khusus. Di sini, berkas ini kita namakan style.css. Di dalam style.css, Anda bisa membayangkan terdapat sebuah tag yang tampilannya tidak berupa HTML, tetapi seperti teks pada umumnya, seperti XML pun bukan. Tampilannya kira-kira seperti ini. Dan ini kemudian diaplikasikan dengan menggunakan selector seperti ID dan sebagainya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini yang kita sebut dengan pendekatan eksternal. Anda bisa memilih internal ataupun eksternal dalam mengembangkan CSS. Banyak orang yang mengatakan sebagai versi, tetapi sebenarnya CSS didesain dengan konsep level. Level 1, level 2, dan saat ini yang paling terakhir adalah level 3. Artinya apa? Walaupun Anda mengembangkan web modern saat ini, Anda bisa saja hanya menggunakan level yang pertama. Tapi pada saat Anda membutuhkan fitur-fitur yang lebih canggih atau lebih spesifik, Anda bisa mengarah ke level 2 ataupun level 3. Dan Anda melihat perbedaannya biasanya terletak pada dukungan tampilan yang baru, teks, border, background, dan yang lain. Ataupun layout kolom yang lebih manis. Dan khusus untuk CSS level 3, saat ini terdapat konsep modular di mana setiap fiturnya terbagi menjadi berbagai macam modul. Dan saat ini CSS 3 pun masih dikembangkan semenjak tahun 2001. Lalu apa kesimpulan yang kita dapat? Pertama, CSS membantu web developer untuk mengembangkan antarmuka web yang konsisten. CSS menggunakan pendekatan berbasis dokumen object model sehingga dia harus terintegrasi dengan HTML. Dan dia juga memiliki aturan sendiri, sintaks sendiri, gaya sendiri, dan fitur-fitur sendiri. Dan kita akan mempelajarinya lebih lanjut pada sesi demo. Dan ini adalah beberapa referensi yang mungkin Anda harus baca untuk memperdalam CSS. Mari kita bersama-sama akan membuat sebuah CSS dengan Visual Studio 2015. Oke, baik rekan-rekan, di sini kita sudah membuat sebuah project Visual Studio. Saya beri nama solusinya pengenalan CSS dan projectnya juga pengenalan CSS. Bagi rekan-rekan yang belum tahu atau
ingin mereview kembali cara membuat sebuah project di Visual Studio untuk aplikasi web, bisa melihat kembali ke modul 1. Dan di sini saya sudah membuat sebuah halaman indeks HTML, yang namanya indeks HTML ini cukup sederhana. Dia adalah HTML5 dengan beberapa informasi mulai heading 1, heading 2, dan paragraf. Kemudian kalau kita bicara CSS, maka sebagian besar implementasi CSS itu dilakukan dengan menggunakan metode eksternal. Karena metode eksternal juga sangat menghindari terjadinya suatu konsep spaghetti code, yaitu kode campuran antara HTML dan juga CSS yang menjadi satu, sehingga membuat dia menjadi terkesan ribet atau terlalu banyak kode. Dan di sini kita membuat sebuah berkas eksternal yang namanya style.css. Pembuatan berkas eksternal style.css sendiri tidaklah sulit, kita hanya cukup membuka project, konteks menu di project, kemudian kita menambahkan style sheet di sini. Setelah kita sudah membuat style sheet, maka kita akan dihadapkan sebuah tampilan kode seperti ini, di mana kita bisa menambahkan beberapa kode terkait dengan style sheet. Anda bisa melihat sudah ada IntelliSense yang membantu Anda untuk memilih style sheet yang sesuai, bahkan termasuk juga warna. Saya bisa memilih warna yang saya inginkan dengan adanya preview warna di sini, sehingga akan membantu saya untuk mengira-ngira kira-kira tampilannya akan seperti apa. Dan di sini kita membuat 3 style sheet dengan aturan tertentu, yaitu di sini style sheet pertama untuk ukuran layar 1024 pixel, yang kedua di antara 1024 dan 640, dan ketiga di bawah 640 pixels. Mungkin rekan-rekan bertanya, mengapa style sheet ini berbeda? Sheet ini berbeda, tetapi namanya sama. Hal ini untuk memfasilitasi suatu kondisi yang kita sebut dengan heterogeneity browsers. Jadi kalau rekan-rekan berpikir bahwa banyak sekali device yang tersebar dan semuanya memiliki browsers, begitu juga dengan desktop yang mungkin browsersnya berbeda-beda ukurannya bergantung pada layar dari desktop tersebut, maka CSS ini adalah salah satu cara untuk memfasilitasi. Dan caranya cukup mudah pada saat kita hendak menambahkan sebuah style CSS ke dalam sebuah halaman HTML. Yang kita lakukan cukup menambahkan kelas di sini, misalnya ini untuk hiding ya, seperti itu, dan juga ID. Jadi kalau kita melihat heading ini, kita sebut juga dengan implementasinya kelas, sementara yang bagian awal ini biasanya kita implementasikan dengan ID. Oke, yang saya tampilkan di sini adalah yang berbasis kelas. Oke, Anda bisa melihat cara membuatnya di bagian tutorial. Kita akan melihat dulu hasilnya. Ya, Add Media Only Screen ini adalah salah satu fitur baru dari CSS 3. Kita juga bisa menemukan berbagai macam sintaks yang lain untuk page, media, iPhone, dan sebagainya. Ini didesain untuk tampilan khusus di layar tertentu. Dan kita juga melihat di bagian indeks HTML bagaimana kita memanggilnya. Di sini kita menggunakan pendekatan eksternal style.css. Artinya begitu dipanggil maka style tersebut akan diimplementasikan di halaman ini, termasuk hal yang spesial yaitu kelas. Kelas sendiri diawali dengan sebuah titik, sebagai contoh di sini .heading. Sehingga kalau saya ingin menambahkannya, saya juga bisa membuat yang lain. Body sudah ada dan kita bisa melihat hal yang lain di sini, dan sementara ini hanya heading yang bisa diaplikasikan.
Kemudian kita mencoba menjalankannya. Dan Anda bisa memperhatikan di sini bahwa style sheet diubah-ubah secara on the fly sesuai dengan ukuran layarnya. Di sini saya memiliki max width 640 pixel sehingga tampilannya berwarna biru. Kalau kita coba geser pelan-pelan di sini, maka dia berubah menjadi hijau. Dan apabila kita geser terus, dia berubah menjadi kuning. Apa maksud saya? Anda bisa bayangkan skenario ini adalah skenario yang umum di sebuah pemrograman web di mana kita harus memfasilitasi berbagai perubahan resolusi layar, dan style sheet sudah mendukung itu. Dan kalau kita boleh bilang, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi, misalnya menggunakan Bootstrap, tetapi itu adalah JavaScript library, sehingga nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Dan salah satu hal yang menarik apabila kita hendak merubah tampilan antarmuka kita sejauh kita mematuhi struktur yang sama, maka kita bisa membuat sebuah style sheet baru. Di sini sebagai contoh, saya membuat sebuah style sheet baru bernama style 2 CSS. Kemudian kita hanya perlu merubah di bagian atas ini untuk mengarah ke style 2 CSS. Dan kita juga bisa melihatnya di berbagai macam browser yang berbeda. Sebagai contoh, di sini kita mengubahnya di browser Internet Explorer. Anda bisa melihat bahwa ini sudah berubah, tidak ada lagi perubahan terkait dengan ukuran layar. Oke, demikianlah tutorial mengenai style sheet. Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut di bagian referensi, atau juga bisa mencoba secara mandiri di bagian tutorial. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.